Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celia Nurdanti Putri dengan NIM 2003275 dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen operasi. Jadi konsep manajemen operasi itu adalah visi jangka panjang yang terdiri atas misi, tujuan, kebijakan, kemampuan khusus suatu perusahaan dengan tujuan hasil akhir yang diharapkan dapat diraih oleh individu, kelompok, atau suatu organisasi. Nah, perencanaan dari strategi operasi ini mencakup perencanaan produksi, perencanaan keuangan, perencanaan fasilitas, perencanaan pemasaran, serta perencanaan SDM. Nah, apa sih pengaruhnya perusahaan kita jika memakai manajemen operasi? Nah, ketika penyusunan strategi dilakukan dengan baik, diimbangi dengan pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan, maka sasaran target perusahaan juga akan lebih mudah dicapai. Nah, selanjutnya ada peramalan. Nah, peramalan merupakan perhitungan yang dilakukan untuk memperkirakan kejadian-kejadian di masa yang akan datang atau di masa depan dengan menggunakan data yang ada di masa lalu. Jadi jadi perusahaan kita tuh bisa meramalkan sesuatu yang akan terjadi gitu pada perusahaannya. Nah, menurut saya juga dengan menggunakan perencanaan ini kita bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Nah, metode peramalan itu ada dua, metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, metode kualitatif ini tidak menggunakan model matematis atau angka-angka, dan model kuantitatif ini merupakan kegiatan peramalan yang menggunakan angka atau menggunakan model matematis. Nah, di sini ada karakteristik peramalan yang baik, yaitu yang pertama akurasi, yang kedua biaya, dan yang ketiga kemudahan. Nah, yang selanjutnya ada perencanaan agregat dan kapasitas. Nah, definisinya itu adalah hasil produksi atau jumlah unit yang ditahan, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, tujuannya itu agar menghindari situasi di mana terlalu banyak proyek atau program yang telah dimulai dan mereka secara kolektif melebihi kapasitas organisasi untuk menyampaikannya. Nah, efeknya itu bisa membuat proyek dan program menderita karena sumber daya terus-menerus terpakai dan beralih dari satu krisis ke krisis lainnya tanpa adanya hasil. Jadi perencanaan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, perencanaan kapasitas jangka pendek yang terjadi itu kurang lebih 3 bulan. Nah, ini dikaitkan pada proses penjadwalan harian atau mingguan dan menyangkut pembuatan penyesuaian untuk menghapus variance antara keluaran yang direncanakan dan keluaran yang nyata. Nah, yang kedua ada perencanaan kapasitas jangka menengah. Nah, ini tuh rencana-rencana bulanan yang terjadi untuk 3 sampai 36 bulan yang akan datang. Nah, selanjutnya yang terakhir perencanaan kapasitas jangka panjang. Nah, perencanaan kapasitas jangka panjang ini terjadi lebih dari 3 tahun, di mana sumber daya produksi itu memakan waktu lama untuk memperoleh atau menyelesaikannya, seperti bangunan, peralatan, atau fasilitas. Nah, 4 hal yang diperlukan untuk perencanaan agregat ini. Yang pertama, keseluruhan unit yang logis agar dapat mengukur penjualan dan output. Yang kedua, prediksi permintaan untuk suatu periode perencanaan jangka menengah yang layak pada waktu agregat ini. Yang ketiga, metode untuk menentukan biaya. Yang keempat, model untuk mengombinasikan prediksi dan biaya sehingga keputusan penjadwalan dapat dibuat untuk periode perencanaan. Nah, sifat perencanaan agregat ini berarti mengombinasikan sumber daya yang sesuai ke dalam jangka waktu keseluruhan. Perencanaan harus memilih tingkat output untuk suatu fasilitas 3 sampai 18 bulan yang akan datang. Nah, metodenya itu pendekatan optimis, yakni program linier, aturan HMS, search decision rule, pendekatan heuristik, metode grafik, metode pengendalian persediaan, metode pengendalian tenaga kerja. Nah, yang selanjutnya ada metode kualitas. Nah, metode kualitas ini merupakan sebuah
sistem yang membantu sebuah organisasi atau perusahaan untuk mengawasi setiap kegiatan serta tugas dan tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan atau mutu dari perusahaan tersebut. Nah, tujuannya itu membantu meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan perusahaan baik dari anggota maupun pelanggan atau klien, serta memberikan inovasi atau pengembangan lebih lanjut dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Nah, manfaatnya itu perusahaan dapat lebih memahami kebutuhan pelanggan serta meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa perusahaan dan meminimalisir kesalahan yang bisa mengeluarkan anggaran besar yang dapat merugikan perusahaan, sehingga hal tersebut dapat bermanfaat untuk meningkatkan profit perusahaan seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada desain barang dan jasa. Nah, desain ini merupakan sebuah kegiatan yang kreatif, melibatkan penciptaan pada suatu hal yang baru dan berguna yang belum ada sebelumnya. Jadi, desain produk ini merupakan totalitas fitur yang mempengaruhi tampilan, rasa, serta fungsi pada produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. Nah, kenapa sih desain ini tuh dibutuhkan dalam suatu perusahaan? Karena perusahaan akan mengutamakan proses serta pengembangan ide dari desain pada layanan atau barang yang diproduksi tersebut agar bisa menarik perhatian pelanggan. Nah, proses pengembangannya itu sendiri ada yang pertama, tujuan dan strategi produk, yang kedua, identifikasi peluang, yang ketiga, mendesain produk, yang keempat, pengujian pra-produk, yang kelima, dikomersialisasi, dijual gitu maksudnya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.